Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Nah, bagaimana kabar Anda pemirsa dan pendengar? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali menyapa Anda di program kesayangan kita, yakni program Buah Hati yang setia memberikan ilmu serta wawasan bagi kita orang tua untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pemirsa dan pendengar, setiap orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun tanpa disadari, niat baik terkadang berubah menjadi pola asuh yang justru melukai dan menghambat pertumbuhan anak-anak kita. Nah, insya Allah di hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam pola asuh agar kita sebagai orang tua bisa memperbaiki bersama. Tentunya kami mengundang Anda, pemirsa dan pendengar, untuk bisa bertanya dan berinteraksi dengan narasumber kita hari ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Dan narasumber kita hari ini yakni praktisi parenting atau praktisi pendidikan, yakni Ibu Anissa Dilamsari, SESPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana kabar hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah sehat Mbak Latifah. Alhamdulillah sehat, Masya Allah, jauh-jauh dari Semarang ke kota Solo dan siaran langsung di studio MTA TV dan tentunya menyapa ayah bunda semuanya dalam materi kita hari ini ya Bu ya, yakni kesalahan pola asuh anak. Nah Bu Anissa, kita kan sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun kadang tanpa disadari pola asuh atau cara mendidik kita sebagai orang tua ke buah hati kita itu salah. Kadang membuat mereka ini menjadi tidak nyaman atau kadang bahkan hatinya terlukai. Nah, kalau Bu Anissa ini pendapat Bu Anissa, apa sih pola asuh yang dianggap salah itu bagaimana, seperti apa, dan apa saja kesalahan-kesalahan orang tua dalam mengasuh anak? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Buah Hati. Dan ini semua atas izin Allah, karena hanya dengan mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa menggunakan waktu kita hari ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ilmu yang akan kita sama-sama timba hari ini semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi pemirsa MTA TV serta pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema kesalahan pola asuh orang tua kepada anak. Sebelumnya kami ingin meminta maaf kepada orang tua karena kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak pernah ada maksud dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Tidak ada maksud. Semua niatan pasti niatannya baik. Ketika orang tua menasehati anak, meskipun mungkin suaranya keras, tidak ada orang tua yang menyampaikan bahwa saya memang marah dengan anak saya karena saya tidak suka dengan anak saya. Sepertinya itu sangat jarang sekali. Pasti kebanyakan dari orang tua, saya marah kepada anak saya karena saya sayang kepada mereka.
Saya melakukan ini kepada anak saya karena saya mencintai mereka dan saya ingin menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik. Dan dengan niatan yang baik ini, maka tidak ada salahnya ayah bunda kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa masih kita jumpai pada anak-anak kita hal-hal yang menyakiti hati kita, yang menyakiti hati mereka. Ketika mereka tidak patuh, tidak taat, tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, cobalah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Ada apa dengan saya? Apa yang salah dari nasihat saya? Demikian pun ketika kita melihat dan mengamati anak-anak kita. Kenapa anak saya mungkin jarang pulang ke rumah? Atau mungkin anak saya akhirnya berteman dan bergaul bebas dengan anak-anak yang tidak baik. Ada apa ini? Padahal dari kecil sudah saya berikan ilmu agama. Maka itu semua hakikatnya adalah sebuah ujian dari Allah untuk kita mengevaluasi bersama-sama. Jadi izinkan saya hari ini ayah bunda untuk mengeluarkan tema ini bukan bermaksud untuk menyalahkan orang tua, tetapi untuk memperbaiki, membenahi apa saja hal-hal yang mungkin nantinya ini akan menjadi baik ke depan. Kesalahan-kesalahan dalam pola asuh anak ini seharusnya bisa kita pelajari di awal saat kita masih memiliki anak-anak yang belum dewasa. Namun tidak pernah ada kata terlambat ketika kita mau untuk memperbaiki diri. Ada 3 kesalahan pola asuh yang sesegera mungkin harus kita perbaiki. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, di mana secara garis besarnya pola asuh ini menuntut anak untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang tua tanpa memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk memberi ruang kepada mereka untuk menanyakan. Pola asuh ini biasanya banyak beberapa orang tua yang kemudian bertanya, itu pasti orang tuanya, mohon maaf, TNI, polisi yang terbiasa disiplin, sehingga kemudian mereka itu pasti kalau ayahnya polisi, TNI, banyak yang melakukan pola asuh otoriter. Tidak selalu seperti itu. Bahkan bisa jadi kita melakukannya, yaitu kita menginginkan anak kita untuk senantiasa patuh dari kecil hingga besar, tidak membantah dari kecil hingga besar, karena kalau mereka menyampaikan pendapatnya, kalau mereka dalam konteks di sini untuk menyampaikan unek-uneknya, kita tersinggung, kita marah, kemudian kita menganggap anak kita membantah atau melawan. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai pola asuh otoriter. Kalau enggak A, bunda enggak akan begini. Seperti ada ancaman seperti itu, Mbak Latifah. Jadi kalau anak enggak patuh, kemudian enggak ada fasilitas ini, anak enggak seperti ini, enggak begini, kamu enggak mau ngaji begini, kamu enggak mau tadarus begini. Tujuannya baik, maksudnya baik. Tapi ada sesuatu yang ternyata ini merupakan pola asuh yang salah. Ketika kita memaksakan hal yang ingin kita sampaikan ini baik, tapi anak menerimanya seakan-akan kita ini memberikan paksaan atau lebih tepatnya lagi pola asuh yang otoriter. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi ini ayah bunda? Kan itu baik, kembali lagi ayah bunda. Tidak ada niatan orang tua yang tidak baik, tapi mungkin kita perlu merubah caranya. Seperti misalnya kita menginginkan anak kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, atau mungkin datang kajian setiap hari. Bisa kan kita untuk menanyakan, Dek hari ini lagi ngapain? Ada tugas nggak di kampus? Oh ya, ini bunda mau ahad pagi sama ayah, ikut yuk gitu. Kalau kemudian, oh maaf bunda begini, kita dengarkan dulu. Kemudian ketika oh gitu ya, ya sudah kalau gitu minggu depan ya Dek tolong disiapkan, besok bunda sama ayah minggu depan mau ahad pagi, ada ikut ya. Ini akan lebih nyaman untuk mereka.
oh ternyata ayah menghargai saya, hari ini saya ada tugas kampus, saya nggak bisa, atau mungkin betul-betul ini deadline-nya dikumpulkan hari Senin sehingga betul-betul tidak bisa Ahad pagi. Maka kemudian ketika kita memberikan ruang kepada anak kita, apa yang terjadi, anak kita akan semakin terbuka dengan kita. Sebentar Bun, sepertinya bisa deh hari ini, tapi nanti begini ya. Oh iya, alhamdulillah, oke, makasih. Akan terjadi komunikasi yang baik ketika kita mulai mengurangi otoritas kita sebagai orang tua nih. Memang kita punya kekuasaan yang lebih daripada anak-anak kita, tetapi kita mencoba menghargai mereka sebagai manusia biasa, apalagi mereka sudah mulai tumbuh remaja. Ini adalah pola asuh yang salah, yaitu pola asuh otoriter, namun langsung kami berikan solusinya bagaimana untuk mengantisipasi itu, begitu ya Mbak Latifah. Kemudian yang berikutnya adalah pola asuh permisif. Jadi ini lebih kebalikannya ayah bunda. Kalau otoriter tadi, anak harus dipaksa untuk mengikuti aturan tanpa diberikan ruang untuk mereka mengemukakan pendapat. Kalau pola asuh yang permisif ini lebih kepada memberikan kelonggaran kepada anak tanpa ada aturan dan disiplin. Mereka boleh mengemukakan pendapat sebebas-bebasnya, sehingga kadang-kadang karena mereka masih anak-anak, kita mengikuti apa mau mereka. Padahal kalau kita bisa melihat pengalaman anak-anak kita itu kan masih belum seberapa dibandingkan dengan pengalaman kita. Maka tidak ada rem. Jadi kita biarkan anak kita melakukan apapun. Tetapi sisi positif dari pola asuh permisif ini adalah tetap terjalin komunikasi. Jadi sisi positif dari pola asuh permisif ini adanya tetap adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, namun anak tidak diberikan batasan yang jelas. Anak tidak diberikan aturan yang jelas. Anak tidak diberikan hal-hal yang ini disiplin atau konsekuensi-konsekuensi apabila melakukan kesalahan-kesalahan atau hal yang di luar adab yang baik, norma yang baik seperti itu. Ini juga salah ayah bunda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang biasanya ketika mereka mengemukakan pendapatnya dan kemudian kita hanya mengikut saja, bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu, mohon maaf, mungkin tidak sesuai dengan aturan agama. Apa ini juga bisa disebut memanjakan yang berlebihan, Bu? Karena tadi kalau saya mendengarkan tuh anak dibiarkan mengungkapkan apa yang ia mau, yang ia rasakan. Nah ini apa juga bisa dianggap memanjakan yang berlebihan? Iya, ini disebut memanjakan yang berlebihan. Jadi pola asuh permisif ini bisa dikatakan tadi kalau otoriter kan kalau orang tuanya yang tegas begitu-begitu ya. Kalau untuk yang permisif memang lebih ke memanjakan anak secara berlebihan. Sehingga mereka seperti tidak ada batasan, boleh melakukan apa saja begitu. Tapi positifnya komunikasinya tetap jalan dengan baik. Iya, karena anak kan diberikan ruang untuk bicara. Jadi kan memanjakan ini kan tahu, bunda aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, begitu. Saya mau ikut ekstra ini, pulang sampai jam 12 malam, begitu. Itu kan hal-hal yang memang disampaikan oleh anak. Mereka punya kebebasan untuk menyampaikan apapun. Tapi kalau kita lihat jam 12 malam tugas kelompok, apa nggak kita was-was? Jangan jam 12 malam deh, harusnya jam malamnya itu sampai jam 8 malam habis isya itu sudah selesai. Nanti kalau misalnya jam 12 malam lebih baik kamu sampaikan ke teman-teman kamu, lanjutkan besok saja. Karena nanti beginilah begitu. Nah, kita harus memiliki aturan itu, kita harus memiliki ketegasan itu untuk membuat anak-anak kita yang tadi itu pengalaman kehidupannya kan masih belum sematang kita. Mereka masih mungkin polos lah, belum tahu kalau jam 12 malam itu berbahaya atau bagaimana begitu. Kita arahkan. Kalau yang tadi Mbak Latifah sampaikan seperti tidak ada pengarahan kan kalau seperti itu. Baik, jadi tentunya kan kalau dibiarkan terlalu lama, ini kan juga menimbulkan dampak yang tidak baik juga untuk si anak maupun kita sebagai orang tua. Nah ini apa sih Bu yang bisa diperbaiki oleh orang tua agar anak itu tidak semakin merasa bebas gitu? Iya,
orang tua mulai untuk membuat sebuah batasan dan mulai memberikan konsekuensi atau aturan yang tegas. Kalau kamu melanggar seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu harus disampaikan di awal. Karena kita tahu bahwa anak-anak yang terlalu diberikan kebebasan atau tadi seperti yang disampaikan Mbak Latifah, dimanjakan, mereka nanti kalau tidak dituruti, efek yang terjadi itu justru lebih parah. Mereka akan marah, mereka akan meluapkan emosinya dengan berlebih-lebihan karena menganggap bahwa selama ini kan dibiarkan saja, nggak ada batasannya. Iya, sehingga anak tidak tahu bahwa apa yang selama ini orang tua maksudkan itu, ya sudahlah kamu mau apa aja silahkan gitu. Itu maksudnya karena sayangnya orang tua kepada anak. Namun ternyata itu adalah pola asuh yang salah, Mbak Latifah. Jadi bumerang gitu ya Bu ya untuk si orang tua. Iya, sehingga nanti ketika mereka atau anak-anak kita berinteraksi di luar, ketika dia terbiasa apa-apa itu diberikan, itu mereka tidak akan terima ketika ada mungkin temannya yang mengkat keinginannya, yang kemudian pendapat anak kita itu disanggah, tidak disetujui dan sebagainya, mereka akan tersinggung, marah, kecewa yang berlebihan. Akan seperti itu nanti dampaknya lebih kepada lingkungan sosialnya nanti. Jadi nanti efeknya juga kemana-mana ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin ada lagi kesalahan nih orang tua dalam mendidik anak itu seperti apa atau pola asuh yang seperti apa? Iya, tadi kami sampaikan ada 3 ya Mbak Latifah. Jadi yang berikutnya adalah pola asuh yang abai. Nah, jadi mungkin jarang tetapi ternyata ada begitu. Ada orang tua yang memang mengabaikan mendidik anak. Mendidik di sini tidak hanya bicara terkait dengan membiayai biaya hidup mereka, baik makan, sekolah dan sebagainya. Tapi yang namanya orang tua dan anak harus ada kedekatan secara emosional. Pola asuh yang abai yaitu lebih kepada mengasuh secara fisik namun mengabaikan emosi anak. Anak manusia bukan robot. Mereka juga butuh sentuhan psikis. Mereka butuh pendekatan-pendekatan yang lebih mengasah ke emosi mereka. Jika kita sebagai orang tua, apalagi ini terlalu sibuk orang tuanya, tidak ada waktu untuk anak-anak, kemudian membiarkan pola asuh anak itu dihandle oleh orang lain. Dari semuanya mungkin berangkat sekolah sudah disiapkan sama mbaknya karena orang tua sudah berangkat pagi, nanti berangkatnya lagi diantar Gojek sampai malam anak seperti itu, ini kan sama dengan pola asuh yang abai. Tidak ada kedekatan secara fisik. Mungkin orang tua yang melakukan hal ini akan beranggapan bahwa saya tidak mengabaikan anak saya. Saya mencukupi kebutuhan hidupnya, memasukkan mereka ke sekolah favorit, kemudian memberikan kepada mereka rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus. Tapi jangan lupa, bukan itu yang dibutuhkan anak, bukan itu saja yang dibutuhkan anak. Maka pola asuh abai ini lebih kepada pola asuh yang membiarkan emosi anak, psikis anak berkeliaran tanpa pendampingan dari orang tua. Tapi nanti orang tua juga bisa beralasan, Bu. Saya kan kerja juga buat anak. Saya kan membayar ini, membayar itu. Nanti anak silahkan mandiri. Ya bagaimana cara dia untuk tumbuh sendiri itu salah besar ya Bu ya berarti ya. Iya, kayak tadi saya sekali lagi memohon maaf untuk menyampaikan materi ini karena memang tidak ada niatan orang tua untuk tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Namun dengan insya Allah ilmu ini maka kita bisa memperbaikinya, seperti misalnya apabila memang pemirsa MTA TV, pendengar radio ini sibuk dari pagi hingga malam, maka jangan jangan melewatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, mungkin melalui handphone, telepon, menanyakan kabar sudah makan belum, atau mungkin ibu pulang sebentar ya, kamu mau pulang sekolah, ibu yang jemput, nanti ibu ke toko lagi dan sebagainya. Itu bisa kita upayakan, tidak mengabaikan dari pagi hingga malam, hingga anak tidur lagi, bangun pagi lagi sudah tidak melihat orang tuanya, meskipun niatan baik, tapi ini termasuk indikator dari pola asuh yang abai. Di mana mereka merasa sendirian tanpa orang tua yang bersama mereka. Kan kita tahu ada beberapa waktu yang lalu kasus seorang anak yang mereka
ketika mbaknya itu pergi pulang, maksudnya pulang kampung, anaknya ini sedih berkepanjangan karena memang mbaknya ini, mbak itu dalam tanda kutip yang membantu ART seperti itu, yang mengurus kebutuhannya dari pagi hingga malam. Jadi anak ini merasa secara emosional saya lebih dekat dengan mbak saya daripada dengan orang tua saya. Maka hal ini menjadi tamparan yang keras bagi kita. Coba kalau kita memperhatikan itu, ayah bunda, kita menyaksikan anak kita ketika kita pergi ke kantor, anak kita biasa saja, tapi ketika mbaknya pergi kemana anak kita nggak mau, itu tamparan keras sebenarnya buat kita. Dan mungkin dari situ orang tua juga harusnya cemburu ya dengan mbak kita yang membantu. Juga sangat disayangkan kalau anak kita tuh dekat sekali dengan orang lain, atau kata lain orang yang membantu di rumah kita. Nah, dengan ini pastinya ada solusi-solusi nih untuk orang tua. Ini bisa disampaikan. Apalagi yang di pola asuh ABAI ini. Iya. Silakan. Iya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka solusi yang akan kita jelaskan ini panjang sekali, Mbak Latifah. Mau sekarang atau nanti? Oke, baik. Kita nanti akan sambung lagi. Kita akan Bu Anissa akan menyampaikan bagaimana solusi agar pola asuh ABAI ini tidak semakin menjadi-jadi setelah di segmen kedua. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai kesalahan pola asuh anak setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kita hari ini. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kesalahan pola asuh anak. Baik Bu Anissa, tadi sudah disampaikan beberapa pola asuh yang salah ya. Ini ada pola asuh yang otoriter, pola asuh yang permisif, dan yang terakhir tadi disebutkan pola asuh yang abai. Dan tadi dijelaskan oleh Bu Anissa bagaimana pola asuh yang abai itu seperti apa, dan tadi terakhir kita membahas solusi. Nah, ini bagaimana Bu solusinya bagi orang tua agar pola asuh yang abai ini tidak semakin berlarut-larut? Silakan. Baik. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar Radio Bersada FM yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama dengan kami di sini untuk membahas kesalahan pola asuh. Dan kembali lagi kami memohon maaf sebelumnya bahwa materi ini kami sampaikan bukan untuk menyalahkan orang tua, tetapi bagaimana kita memperbaiki diri atas apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia biasa akan mudah sekali mendapatkan petunjuk itu melalui dua hal. Yang pertama adalah nasihat, yang kedua adalah pengalaman pribadi. Nah, dari dua hal tersebut, maka pentingnya kita mencari ilmu, menambah wawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang baik untuk pengembangan diri kita, itu sangat dibutuhkan. Apabila kita sebagai hamba Allah yang masih belum benar di jalannya, maka dengan mendengarkan tausiah, mengikuti kajian, kita akan mendapatkan siraman rohani. Tapi terkait dengan parenting ini, banyak sekali hal yang mungkin kita sedikit nomor duakan. Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik bagi anak kita. Padahal seiring dengan berkembangnya zaman, kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya. Sudah berbeda sekali zamannya boomer seperti kami ini dengan zaman anak-anak kita ke depan, dan bagaimana mengelola anak-anak kita dengan baik. Mengasuh anak-anak kita dengan baik itu tidak mudah untuk era digitalisasi saat ini, zaman ini. Maka yang dibutuhkan bukan pengalaman yang lalu yang pernah terjadi pada diri kita saja, tetapi juga nasihat atau wawasan baru, ilmu pengetahuan baru yang berkaitan dengan parenting ini. Dan kembali lagi, banyak sekali orang tua di luar sana, termasuk mungkin kami sendiri yang menyampaikan, mulai menyadari
tentang pentingnya ilmu parenting ini setelah ada pengalaman yang langsung terjadi pada diri kita sebagai orang tua. Seperti tadi ketika kami sampaikan tentang pola asuh abai. Saat orang tua melihat momen di mana seorang anak sangat sedih kehilangan dan menangis luar biasa saat Mbak ART yang membantu di rumah itu harus pergi meninggalkan rumah kita. Kita melihat ada sesuatu yang sepertinya kita merasa cemburu seperti yang Mbak Latifah sampaikan. Kenapa anak saya begitu luar biasa sedihnya? Kenapa anak saya begitu luar biasa menangisnya ketika mbaknya itu harus meninggalkan rumah? Dan kalau saya pergi ke kantor bekerja setiap hari, kayaknya biasa-biasa saja. Pengalaman pribadi ini kemudian menjadikan kita berpikir. Dan apabila kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, maka beruntunglah kita. Karena kita mulai mengevaluasi ada apa ya. Kenapa anak saya dengan saya tidak begitu dekat, tapi apa-apa minta ke Mbak. Bahkan dibikinkan minum, bikin PR juga ke Mbak. Kenapa nggak ke saya ya? Maka solusi yang harus mulai kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengambil peran itu. Apa yang sudah tadi dilakukan oleh mbaknya tadi itu, coba kita tanyakan. Mbak, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk membuat anak saya jatuh cinta misalnya, atau mungkin sangat tergantung dengan mbaknya? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya pendampingan, hanya meluangkan waktu sejenak untuk anak-anak kita, itu adalah solusi untuk mengantisipasi pola asuh abai ini. Kita tahu bahwa kesibukan dunia itu sangat luar biasa, ayah bunda. Dan memang apabila kita bicara terkait dengan permasalahan ekonomi, kita pun maklum. Tetapi ingat, ada amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apalagi anak-anak kita saat ini sedang bertumbuh menjadi anak-anak yang ABG, menuju ke pra remaja yang sangat butuh perhatian kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengkomunikasikan kembali dengan anak kita. Tidak ada salahnya kita menanyakan kepada anak kita. Apa yang kamu butuhkan dari bunda? Apa yang kamu inginkan dari ayah? Sampaikan. Kemudian selain itu kita juga bisa meminta maaf kepada anak kita atas kesalahan yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin tidak betul-betul salah, tetapi kesalahan karena meninggalkan mereka secara fisik, secara emosional. Kita tidak membersamai mereka, kita tidak ada di samping mereka. Kita bisa meminta maaf. Karena anak tetap manusia bisa memiliki hati nurani. Mereka tidak akan tega juga ketika melihat kita dengan wajah yang sedih, menyesal, meminta maaf kepada mereka. Apalagi anak-anak kita sudah remaja, mereka tidak akan pernah tega. Ketika kita menyampaikan maaf ya mas, maaf ya kak, maaf ya dek, selama ini ayah bunda pergi terus, terlalu sibuk, gak meluangkan waktu buat kalian, maka mereka akan cepat sekali memaafkan kita. Kemudian yuk dek, kita bangun lagi hubungan yang baik. Tolong kalau kamu ada apa-apa bilang kepada bunda. Hanya seperti itu sebenarnya Mbak Latifah. Untuk agar kita bisa membuat pola asuh yang abai ini jadi bertahap lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kuncinya mungkin dari hati ke hati dengan anak gitu ya Bu ya? Iya. Baik dari pola asuh yang sudah Ibu sebutkan tadi, pola asuh yang salah, yakni tadi otoriter, pola asuh yang permisif, dan kemudian tadi pola asuh yang abai. Nah ini tentunya bisa menimbulkan dampak-dampak bagi anak kita. Nah, dampak umum yang dirasakan oleh anak dari kesalahan pola asuh itu seperti apa saja sih Bu? Banyak sekali ya bunda. Jadi kalau kita bicara dampak negatif yang muncul dari kesalahan pola asuh ini, ada dampak secara psikis dan juga ada dampak secara sosial. Ini berpengaruh besar sekali Mbak Latifah. Salah satunya kalau untuk yang dampak secara psikis yaitu kesehatan mental anak-anak kita pastinya akan terganggu. Kenapa? Karena mohon maaf, orang tua yang melakukan pola asuh secara otoriter, berapa banyak luka yang ditorehkan oleh orang tua kepada anak. Kata-kata yang menyakitkan, bentakan-bentakan, belum lagi ekspresi wajah kita yang menakutkan.
itu sangat menyakitkan hati mereka, membuat mereka takut, tertekan. Ini bukan hanya berdampak secara psikis, mereka akan merasa takut dan tertekan, tapi secara sosial mereka akan menjadi pribadi yang minder, yang tidak berani bergaul dengan orang lain, yang mereka bisa mengasumsikan dengan orang tuaku saja aku takut, apalagi dengan orang lain. Bagaimana dengan orang lain? Nah, ini sungguh luar biasa ayah bunda. Maka sesegera mungkinlah kita perbaiki bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan anak kita. Kasihan sekali anak kita kalau kita bicara terkait dengan dampak ini, kita akan melihat betapa sakitnya mereka ketika mereka sering mendengarkan amarah kita, kata-kata kita yang kasar, yang menyakitkan, kita tidak pernah memberikan pujian, selalu disalahkan dan sebagainya. Itu sangat mereka bisa tumbuh depresi, jadi beban, trauma, seperti itu, Mbak. Sangat membekas sekali ya. Jadi apa juga bisa dikatakan bahwa apa yang anak terima di dalam rumah, apa yang dia rasakan di dalam rumah, itu berefek nanti kehidupan mereka dengan teman-teman mereka, dengan sosial mereka, dan mereka bisa menjadi minder seperti itu ya Bu ya, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan juga. Dengan kata lain, rumah ini bisa dibawa, apa efek di dalam rumah ini bisa dibawa keluar seperti itu. Iya, dan kembali lagi ayah bunda, sebenarnya memang tidak pernah ada yang absurd di dunia ini ya. Artinya dengan agama, dengan kajian, dengan Al-Quran itu, hati-hati yang keras itu bisa menjadi lembut. Maka sebagai orang tua harusnya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian apa yang sudah Rasulullah sabdakan di dalam hadis. Seperti misalnya ada hadis jangan marah, mengendalikan amarah, kita praktekkan itu. Kita amalkan itu, sehingga harapannya ketika kita mempraktekkan itu pun anak-anak kita merasakan dampak positifnya. Ketika kita menghadapi situasi yang mungkin latah ya, karena terbiasa memarahi anak, terbiasa ketika anak-anak ini tidak memiliki tanggung jawab yang baik, kita kemudian marah dan sebagainya, dan ini pastinya sangat berdampak untuk sosial mereka. Namun kembali lagi, ketika Allah memberikan hidayah, kita sudah berbicaranya berbeda lagi. Ketika hidayah itu datang, ketika anak kita dibersamai oleh lingkungan yang positif, kemudian ketika Al-Quran itu masuk ke dalam hati mereka, maka pastinya ini akan mulai berubah sedikit demi sedikit. Namun tetap yang namanya kenangan-kenangan masa lalu tidak akan mudah untuk hilang. Sebagai anak yang mungkin sering dimarahi sama orang tua, akan terbayang-bayang, saya sering dimarahi orang tua, jadi sepertinya saya harus mulai meregangkan hubungan sedikit lah, tidak terlalu sering ketemu dengan orang tua misalnya, karena kalau ketemu selalu salah, selalu dimarahi, selalu begini, itu tetap akan berdampak sekali. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Baik, ini juga sebagai ajakan, ini juga untuk ayah bunda semua, mari kita introspeksi bersama ya Bu ya, untuk bagaimana sih hubunganku dengan anak selama ini, bagaimana anak menganggapku, maksudnya bagaimana penerimaan anak terhadap saya sebagai orang tua seperti itu. Dan ini sangat berefek sekali pada kehidupan sosial dan kehidupan dewasa untuk anak-anak kita ya Bu ya. Masya Allah. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki diri, seperti yang disampaikan Bu Anissa tadi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk kita sama-sama mengevaluasi bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Baik Bu Anissa, ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Sragen. Banyak orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lain agar termotivasi. Apakah cara ini justru termasuk kesalahan dalam mendidik anak? Iya. Membandingkan merupakan salah satu kesalahan dalam mendidik anak. Karena siapa sih yang mau
dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena setiap anak, setiap kita memiliki potensi, kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lain. Bisa jadi anak kita tidak berprestasi di sekolah secara akademis, tetapi ternyata dia sangat aware dengan lingkungannya. Dia mudah berempati terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu juga bentuk kecerdasan yang berbeda. Yang kadang orang tua melupakan itu. Menganggap bahwa anak yang berprestasi itu anak yang secara akademisnya menonjol. Ini hanya contoh ya Ayah Bunda ya. Kita bisa menganalogikan ini dengan berbagai macam kejadian. Tetapi membanding-bandingkan anak itu menyakitkan. Menyakitkan anak, betul. Baik, apakah membandingkan ini juga bisa terbawa dari pola asuh yang diterima oleh orang tua sebelumnya, dan orang tua merasa apa yang dilakukan ke anaknya itu merasa benar? Apakah itu juga bisa terjadi, Bu? Bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika hal-hal yang terjadi di masa lalu pada diri orang tua itu bisa jadi tertanam di pikiran bawah sadar mereka yang kemudian mereka bawa untuk mendidik anak mereka. Dan hal ini banyak sekali kita jumpai Ayah Bunda, terlebih bagi orang tua yang memang mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari kajian. Mereka membawa luka lama ini, luka batin ini dalam pola asuh mereka kepada anak-anak mereka. Karena mereka secara psikis, kemudian secara hati seperti kosong. Tidak ada nasihat, tidak ada petunjuk yang memberikan arahan, tidak ada pegangan. Sehingga yang mereka contoh adalah pengalaman di masa lalu yang ternyata pengalaman itu menyakitkan, merupakan pola asuh yang salah, yang kemudian diturunkan kepada anaknya, sehingga anak kita ini yang menanggung akibat atau resiko dari trauma masa lalu orang tuanya. Baik, itu tadi juga pentingnya kita sebagai orang tua untuk terus belajar, dan tadi juga disampaikan oleh Bu Anissa, penting sekali untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya, karena di dalam sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa orang tua ambil untuk mengasuh anaknya. Betul Mbak Latifah, karena begini Ayah Bunda, seorang anak yang mengalami luka karena orang tuanya sering marah dan sebagainya, ini hanya bisa diobati dengan Al-Quran saja, dengan kajian, nasihat yang baik. Karena ketika di situ dia membaca bahwa ridho Allah, ridho orang tua, maka dia akan menyandarkan segala aktivitasnya ini hanya untuk Allah saja. Ayahku marah, menyampaikan sesuatu A harus A, ya sudahlah nggak apa-apa, saya lakukan ini karena Allah saja, bismillah. Jadi ini bisa meminimalisir sakit hati, bisa meminimalisir trauma atau baper yang berlebihan, karena ternyata ini petunjuk Allah untuk mengikuti nasihat orang tua, untuk patuh kepada orang tua, untuk tidak membalas apa yang disampaikan oleh orang tua, karena anak ini sudah mendapatkan hidayah petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Meskipun pengalamannya sangat menyakitkan, meskipun orang tuanya di rumah sangat otoriter, melukainya, tapi karena anak ini mendapatkan hidayah, maka semua itu bisa termaafkan. Maka sungguh luar biasa kalau kita senantiasa mengedepankan agama dalam kehidupan kita, belajar Al-Quran, maka insya Allah ini bisa meredakan segala luka dalam hati kita. Semangat untuk Bunda untuk terus belajar ya tentunya. Iya. Masya Allah. Baik Bu Anissa, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Nurul dari Wonogiri. Bu Anissa, bagaimana dampaknya jika orang tua tidak konsisten antara aturan dan contoh perilaku di rumah? Apakah ini bisa membingungkan anak? Iya. Ketika orang tua itu menjadi role model, maka mereka juga harus siap, saya mau jadi role model seperti apa. Kalau saya pernah menyampaikan bahwa apabila kita mau anak kita ini istiqomah dalam kebaikan, maka kita harus memaksa diri kita dalam tanda kutip yang positif melakukan kebaikan itu. Dan kemudian kita bisa menyampaikan kepada anak kita di dalam situasi yang mungkin lebih santai, lebih rileks begitu. Wah, hari ini Bunda nggak baca Quran ya, Bunda harus misalnya apa gitu ya. Bunda kalau nggak baca Quran, Bunda harus bersihin kamar mandi misalnya. Atau mungkin ada punishment sendiri yang dibuat untuk
sebagai konsekuensi bahwa hari ini nggak baca Al-Quran. Ketika anak mendengarkan kok gitu, Bunda kan nggak apa-apa, Bunda nggak usah bersihin kamar mandi kan nggak apa-apa, ada mbaknya. Misalnya anak bertanya seperti itu, kemudian kita bisa menyampaikan, Bunda bikin aturan sendiri nih Dek, pokoknya Bunda tiap hari harus baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, Bunda seperti ini. Nah, ketika anak mendengarkan ini, anak sudah mulai belajar tentang aturan dan konsekuensi apabila kita melanggar aturan itu. Nah, kemudian, oh gitu ya Bun, berarti kalau misalnya adik nggak baca Al-Quran, berarti nanti adik juga harus bersihin kamar mandi ya. Ya kalau adik jangan bersihin kamar mandi, misal adik mau tiap hari baca Al-Quran, dan tiba-tiba adik hari itu nggak bisa baca Al-Quran, apa ya, cari yang lebih ringan. Konsekuensi bersama adik kira-kira mau apa nih gitu. Jadi itu bisa dikomunikasikan dengan anak, sehingga anak itu bisa tahu dulu bahwa ternyata ibu saya ketika nggak melakukan ini konsekuensinya begini. Jadi sebenarnya itu kan berupa nasihat tapi tersamar ya. Lebih kepada kita dulu sebagai orang tua. Tidak kemudian kita langsung begini, nanti kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak begini akan begini. Nah, sebagai manusia kita juga kadang disibukkan oleh sesuatu yang tidak terkontrol, misalnya artinya mungkin hari ini harusnya ada waktu untuk baca Al-Quran, ternyata saking sibuknya itu tidak bisa. Nah, maka dari itu kita juga bisa menyampaikan kepada anak kita, kalau nak, Bunda minta maaf, hari ini Bunda nggak baca Al-Quran. Kemudian kalau misalnya kamu nggak baca Al-Quran, kamu sampaikan kepada Bunda, kita saling memaafkan. Tapi kita yang paling penting minta maaf sama Allah ya, kan kita udah janji nih sama Allah, begitu. Kita kehilangan pahala sekian kali lipat gara-gara kita begini. Dikomunikasikan saja dan sampaikan keterbatasan kita. Seperti misalnya aturan nggak meletakkan sepatu di tempatnya, itu juga bisa kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Dan kita pun ketika melanggar itu, kita harus siap dikritik oleh anak kita. Jangan kita kemudian sudah siap-siap untuk membalas kritikan itu dengan alasan. Maka nanti yang terjadi sebaliknya. Jadi kita tidak konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Baik, Masya Allah. Jadi harus sama-sama konsisten dan harus bisa menyampaikan kepada anak dengan bahasa yang anak mudah mengerti dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak memberatkan anak, seperti itu ya Bu ya? Iya, dilatih bertahap ya, Masya Allah. Dilatih bertanggung jawab juga seperti itu berarti. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Rifki dari Karanganyar. Kalau saya dan pasangan beda pendapat soal aturan anak jadi bingung. Bagaimana sebaiknya menyatukan pola asuh? Ya. Nah, ini kadang terjadi karena kita juga kurang komunikasi dengan suami kita. Banyak hal terjadi seperti itu Ayah Bunda. Bahkan kami pun juga pernah seperti itu. Jadi ketika kita menerapkannya A, kemudian tiba-tiba suami kita B. Maka kembali lagi sebenarnya ketika kita mendidik anak itu positifnya adalah kita sebagai pasangan suami istri ini akan semakin dekat. Kita semakin banyak berdiskusi tentang anak kita. Jadi tidak perlu untuk ngomongin orang lain ya, ngomongin ke anak aja udah banyak panjang sekali bahasanya. Jadi ini juga bisa bagus sekali untuk hubungan rumah tangga, yaitu di mana di mana kita sebagai pasangan suami istri, ibu dan ayah harus meriset ulang lagi aturan-aturan di dalam rumah sehingga ini bisa betul-betul sejalan. Jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu, apalagi ini di depan anak kita. Kemudian ada konsekuensi yang harus kita pertegas kepada pasangan kita bahwa apabila saya melakukan kesalahan, kamu diam. Jangan membantah saya ketika di depan anak-anak. Bisa jadi ada situasi yang memang membutuhkan sebuah keputusan yang urgent seperti itu atau yang mendesak. Jadi ini juga dikomunikasikan kepada pasangan kita, jangan menyela kita ketika kita ingin menasihati anak kita, agar anak kita juga tidak merasa bahwa ibunya membela saya, ayah memarahi saya, jangan. Jadi ketika ibunya diam, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mensupport pasangan kita agar aturan ini dibuat bersamaan suami dan juga istri. Begitu. Baik, Masya Allah. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Bu Anissa, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan mohon maaf sekali bagi pemirsa dan pendengar, ini banyak pertanyaan yang masuk Bu Anissa tapi belum bisa terjawab
sekarang karena keterbatasan waktu, dan tentunya di penghujung acara ini silahkan Bu Anissa disampaikan pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah untuk semakin semangat dalam mendidik buah hatinya. Iya, ayah bunda yang dirahmati Allah, kesalahan pola asuh ini terkadang tanpa kita sadari kita lakukan di sela-sela waktu kita, dan kembali lagi sebagai manusia biasa memang tempatnya salah dan khilaf. Namun kita berharap dengan pengetahuan ini, dengan wawasan ini, kita bisa memperbaiki diri kita agar kita tidak melakukannya kembali, agar dalam mengasuh anak-anak kita bisa semakin lebih baik dan bisa membangun hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita, sehingga insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali Bu Anissa atas materi ataupun pesan yang disampaikan hari ini. Jadi semoga Bu Anissa sehat selalu. Amin. Dan senantiasa memberikan kita motivasi dan semangat untuk menjalankan peran kita sebagai ayah dan ibu, terutama menjadi orang tua nih. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar, demikian sajian program Buah Hati. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.